Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog Mas Burhan. Kalau misalnya hitung-hitungan dari survei paling tidak koalisi ini berpengaruh tidak? Mengingat survei yang dilakukan baru-baru ini kan belum adanya koalisi antara Golkar, PAN yang bergabung ke Gerindra begitu. Ya. Artinya nanti akan ada perubahan yang signifikan? Ya betul, survei ini dilakukan sebelum deklarasi Golkar dan PAN untuk mengusung Pak Prabowo, tetapi kita punya data berdasarkan survei jelang 2019 maupun 2014. Jadi efektivitas koalisi seberapa besar dalam menentukan sukses tidaknya capres yang diusung. Nah salah satunya adalah dengan mengukur efek split ticket voting, Vira. Itu istilah dalam ilmu politik untuk mengukur seberapa loyal keputusan partai yang ditentukan oleh elit partainya didukung, diikuti oleh basis konstituen masanya. Jadi kalau misalnya keputusan Golkar dan PAN diikuti oleh basis massa kedua partai ini untuk sama-sama mendukung Pak Prabowo, tentu efek koalisi menjadi menentukan. Nah dari data kami minimal sebelum deklarasi Golkar dan PAN itu kita temukan partai yang paling solid dukungan masanya dengan keputusan elitnya adalah Gerindra. Jadi hampir 80% konstituen Gerindra itu mendukung Pak Prabowo sesuai dengan keputusan partainya. Yang kedua adalah PDI Perjuangan. Tingkat soliditasnya juga sangat tinggi. Ya, kisaran 70-an% PDI Perjuangan. Nah, yang ketiga PKS. Ya, PKS hampir 70% masa PKS memilih Anies Baswedan. Samina watokna dengan keputusan DPP-nya. Nah di luar itu soliditasnya relatif rendah, termasuk PKB. PKB ini sudah setahun mendukung Pak Prabowo dalam deklarasi bersama Gerindra, tetapi masa PKB paling banyak justru mengusung Ganjar Pranowo. Nah ini artinya masih ada PR memang, bukan hanya buat PKB, kita temukan juga misalnya Demokrat. Masa Demokrat yang mengusung Mas Anies sesuai dengan keputusan partainya itu tidak mencapai 50%. Jadi poin saya masing-masing koalisi punya PR untuk bisa memenangkan, dan itu sangat ditentukan oleh seberapa keras kerja-kerja politik di tingkat elit diturunkan ke tingkat massa. Oke, Mas Burhan, kerja koalisi ini menjadi penting ketika dicerminkan juga dengan siapa yang akan mendampingi capres-capresnya. Berarti nama-nama cawapresnya ini kan juga menjadi krusial kah, Mas Burhan, yang nanti juga akan mempengaruhi angka-angka ini, akan tipiskah atau jauhkah? Betul sekali itu, Ken ya. Jadi mengapa basis massa Gerindra, PDI Perjuangan relatif solid mendukung capres masing-masing yang sudah ditentukan oleh partainya, karena mereka punya Ganjar adalah kader PDI Perjuangan, Pak Prabowo adalah pendiri sekaligus ketua umum Gerindra. Jadi tidak ada ruang yang kecil, yang lebar buat masanya untuk memilih calon yang lain. Nah ini kan beda misalnya dengan ketua umum yang tidak mendapatkan tiket baik sebagai capres apalagi sebagai cawapres juga. Jadi ini yang menjelaskan. Tetapi pertanyaannya adalah kalau misalnya ketua umum partai itu diusung oleh capres. Baik, Mas Burhan ditahan dulu, Mas Burhan. Ini menarik untuk kita bahas, tapi kita harus mendengarkan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog. Mas Burhan tadi mengatakan bahwa dari peta cawapres ini akan sangat menentukan dalam elektabilitas. Betul. Jadi memang ketua umum partai menjadi semacam efek ya yang diharapkan mampu mendongkrak basis massanya memilih capres yang diusung jika ketua umum partai tadi menjadi cawapresnya. Tetapi itu bukan jaminan. Karena kalau ketua umum partainya tingkat popularitas maupun likability-nya tidak tinggi, itu efeknya juga tidak terlalu dominan. Jadi yang justru penting adalah efek ketokohan personal. Jadi kalau misalnya ada bakal cawapres yang memiliki tingkat popularitas dan kedisukaan tinggi, meskipun mereka bukan berasal dari tokoh partai, itu bisa menjadi daya dorong atau daya dongkrak elektoral yang kuat.
Selain ini satu faktor, Vira, efek Pak Jokowi itu masih sangat kuat. Jadi survei terakhir kami 81% pemilih itu puas dengan kinerja Pak Jokowi sebagai presiden. Dan terus terang dari data kami sejak 2003, bahkan kalau kita bandingkan khusus zaman Pak Jokowi 2014 dipilih sebagai presiden periode pertama, ini approval rating paling tinggi 81%. Biasanya tidak pernah mencapai angka 80 di data kami ya. Meskipun beberapa survei yang lain, LSI misalnya, SMRC misalnya sudah menemukan angka 82%. Jadi tingginya approval rating Presiden Jokowi ini yang kemudian menjadi daya dongkrak penting terutama untuk menentukan dua nama capres yang dianggap sebagai presiden man. Yang pertama adalah Ganjar, yang kedua adalah Pak Prabowo. Karena keduanya ini sama-sama memperebutkan blessingnya Pak Jokowi di saat popularitas tinggi. Nah tentu kita harus cek ya, apakah 6 bulan ke depan Pak Jokowi masih populer atau tidak. Kalau misalnya popularitasnya anjlok, saya kira tidak akan ada capres yang mau mendekat ke dirinya. Kita coba cari tahu di Gerindra dulu Bang Habibur Rahman. Kalau sampai Pak Prabowo salah pilih cawapres, wah ini kayaknya hitung-hitungannya juga bahaya nih. Gimana lalu Gerindra mempersiapkannya supaya tidak salah langkah? Ya, sedikit saya menanggapi tadi soal dukungan partai ya, bahwa memang tidak absolut dukungan partai memperkuat elektabilitas capres. Tetapi kalau kita bicara pengaruh, tentu ada insentif pengaruh. Ya, kita lihat rekan-rekan partai ini punya struktur nama ya, kepengurusan hingga ke tingkatan paling dasar. Kemudian partai-partai tersebut juga punya tokoh-tokoh ya yang bisa menjadi vote getter. Nah, lalu juga ada jaringan sumber daya manusia yang sangat banyak sekali. Itu yang dimiliki partai-partai dan itu tentu kami akan maksimalkan dengan kami memperhatikan masukan dan analisa yang disampaikan oleh Mas Burhanuddin tadi. Nah, terkait capres dan cawapres, terkait cawapres Partai Gerindra ya, kami perlu tegaskan bahwa itu menjadi domainnya para pimpinan kami. Tentu ya para pimpinan kami akan mencermati dengan baik ya secara mendalam masukan-masukan dari berbagai pihak, baik dari rekan-rekan lembaga survei, dari rekan-rekan media, dari rekan-rekan partai politik itu sendiri, dari tokoh-tokoh masyarakat. Kami akan cermati betul-betul, masak-masak sehingga memang penentuan cawapres ini tidak akan gampang ya, harus keluar nama yang benar-benar perfect. Yang pertama disetujui oleh semua anggota koalisi ya, baik yang parlemen maupun non parlemen. Yang kedua tentu harus membawa insentif elektabilitas. Iya, kalau kita dengarkan dari Mas Arya Bima, kalau untuk pasangan sendiri dari Mas Ganjar, artinya kira-kira sosok mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan paling tidak untuk meningkatkan elektabilitas? Sebelum sosok, yang lebih harus diperhatikan adalah kecocokan kedua pasangan ini untuk melanjutkan 10 tahun fondasi pemerintahan Pak Jokowi ini untuk menjadi Indonesia yang lebih produktif dengan tantangan dan ancaman zaman baik dalam skala internasional maupun skala nasional dan regional. Ini adalah kompetensi keduanya harus dalam satu narasi yang betul-betul dalam standar minimize threshold ideologis ya, yang teknokratik. Ini adalah sesuatu kompetensi. Tetapi tidak menutup kemungkinan tadi bahwa selisih yang demikian unggul satu dengan yang lainnya antar pasangan yang disimulasikan oleh Mas Burhanuddin ini, sosok cawapres juga sangat ikut menentukan di hasil akhir dari kemenangan Mas Ganjar Pranowo ya. Tentu Bu Mega bersama partai pengusung saat ini tentu akan mengolah memilih cawapres yang pastinya tidak mendowngrade elektabilitasnya Mas Ganjar Pranowo, tetapi bagaimana ikut memberikan dukungan secara elektoral. Tapi sekali lagi, pengusung partai politik itu memang betul Mas Habibur Rahman ada efek, tapi kita juga pengalaman
pengusung Pak Jokowi di tahun 2019 di Jawa Barat itu mendapatkan suara 60%. Pengusung partai politik Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi hanya mendapatkan 40%. Dari pengalaman itulah tentunya sosok cawapres yang mempunyai kompetensi yang cocok dengan pasangan capres ini sangat menentukan, dan partai politik pun yang bekerja pun juga mempunyai pengaruh juga. Tapi sekali lagi, strategi kami ingin mendapatkan sosok cawapres yang tentunya pasti mempunyai suatu narasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih produktif di dalam konteks industrialisasi yang sudah fondasinya dibuat oleh Pak Joko Widodo, yang di dalamnya PDI Perjuangan adalah merupakan partai pengusung. Ini adalah suatu hal yang lebih penting. Percuma kami mendapatkan sosok yang punya elektabilitas tinggi juga, tapi justru tidak produktif di dalam pemerintahan ke depan. Dan kami percaya rakyat tadi sangat cerdas sekarang melihat kedua sosok itu, apakah betul-betul ini adalah sosok yang mampu mempunyai suatu narasi tentang hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan di saat ini ke depan, mampu mewujudkan apa itu Indonesia yang akan masuk di dalam kelas negara maju, kemudian hal-hal yang menyangkut pertumbuhan ekonomi kita akan masuk negara yang di atas middle income track. Ini adalah hal-hal yang penting. Sekedar populis itu tidak disalahkan di dalam pemilu, tapi kalau kemudian saat ini yang terjadi nampaknya kok lebih pada kepentingan mak comblangnya ya, kepentingan urusan pengusungnya. Yang lebih penting adalah bagaimana pasangan ini nanti ke depan mampu mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Saya kira itu yang lebih kami pentingkan. Tinggal kita tunggu nanti bagaimana hasil ujian dari strategi masing-masing partai di Pilpres 2024. Terima kasih Mas Arya Bima, Bang Habibur Rahman, dan juga Mas Burhanuddin sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang hari ini. Sehat selalu semuanya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka Muktabar Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan berpesan agar memanfaatkan teknologi untuk kesejahteraan umat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.